Mau gope cuma-cuma atau gocap kasih kata-kata? Gocap dong. Kata-katanya Mbak Nindi. Katanya reklamasi alami, tapi kok dibuat manusia? Kita cek faktanya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menduga pagar laut di Tangerang dibangun untuk menciptakan daratan baru lewat sedimentasi yang bisa mencapai 30 hektar. Dugaan itu ia sampaikan dalam jumpa pers di Istana Negara setelah bertemu dengan Presiden Prabowo pada 20 Januari 2025. Sebelumnya, pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang jadi bahan perbincangan di media sosial. Setelah ramai, pagar laut tersebut akhirnya disegel pada 9 Januari atas perintah Presiden Prabowo. Dalam artikel Tempo, Sakti menjelaskan bahwa pagar laut ini berfungsi untuk menahan abrasi yang lama-kelamaan akan membuat perairan menjadi dangkal dan akhirnya membentuk daratan. Jadi, apakah struktur pagar laut di Tangerang benar-benar metode reklamasi alami? Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Permen KP 2019, reklamasi adalah kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan melalui pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Sementara itu, menurut pedoman reklamasi di wilayah pesisir, reklamasi mencakup penambahan lahan kering yang mengubah morfologi dan tata guna lahan pesisir. Wilayah pesisir sendiri mencakup area yang dipengaruhi proses kelautan hingga 12 mil ke laut. Reklamasi dibagi menjadi 4 sistem. Ada timbunan, polder, gabungan timbunan dan polder, serta drainase. Sementara bentuk reklamasi ada dua, yaitu menempel pantai induk atau terpisah dari pantai induk. Haryo D. Armono, dosen teknik kelautan ITS menilai, pagar laut di Tangerang tidak dapat membentuk reklamasi alamiah karena jarak antar tiang terlalu lebar serta tidak dapat menahan sedimen. Pasalnya, reklamasi alami memerlukan struktur rapat untuk menahan gelombang dengan kajian sedimen dan arah gelombang sebagai kunci. Jika gelombang datang tegak lurus pantai, perlu detach breakwater atau sabuk pantai. Sedangkan jika gelombang datang menyudut, dipasang groin untuk menangkap sedimen. Contoh, penerapan ini bisa dilihat di pantai utara Jawa Tengah dengan geotekstil dan di pantai Sanur Bali dengan groin. Guru Besar ITS Suntoyo menekankan bahwa pemasangan pagar laut untuk reklamasi alami perlu kajian lebih mendalam mengenai dinamika sedimen dan hidrodinamika laut. Suntoyo juga mengatakan, jika pemasangan pagar laut ini bertujuan sebagai cara terselubung untuk membangun tanggul laut, maka kebijakan ini patut dikritik dari aspek keberlanjutan, keterbukaan publik, dan legalitas perizinan reklamasi. Jadi, verifikasi tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa klaim pagar laut yang dibangun di Tangerang untuk reklamasi alami adalah keliru. Saya Nindi, jangan lupa sharing sebelum sharing ya.